tampaknya. Halo, pin. Halo semuanya. Oke. Perkenalkan semua, aku Cindy. Aku bakalan jadi host Kefas Indonesia malam hari ini. Judul kita hari ini adalah Tampaknya Aku Lemah. Jadi teman-teman, apa aja sih yang bisa membuat kalian lemah? Kalian boleh tulis di komen di bawah. Aku sih kemarin sempat lemah ya, karena judul aku itu sempat ditolak sama dosen. Kira-kira kalau dari kalian apa yang bisa membuat kalian lemah? Dan pembahasan kita malam hari ini lebih spesial lagi karena akan ada narasumber kita. Kira-kira narasumber kita udah gabung belum ya? Oh udah, langsung kita undang aja narasumber kita. Team 4. Halo. Halo. Halo Kak Shiren. Sharon. Sharon. Padahal aku udah latihan manggil Sharon. Halo, Oke, Sobat Kepas, teman-teman semuanya, narasumber kita malam ini adalah Kak Sharon. Sharon ya, nggak salah ya. Iya, benar-benar. Nah, boleh kenalin diri kakak dulu, Kak. Lulusan Halo. mana? Oke, halo, aku Sharon, Sobat Kefas. Aku dari kota Samarinda. Dulu aku sekarang sudah lulus kuliah, udah bekerja, dan udah baru berumah tangga. Apa lagi, Sin? Oh, aku dulu pernah ikut sekolah Alkitab. Mungkin baru lulus tahun lalu. Oke, baru lulus tahun lalu. Jadi Kak Sharon ini, maaf kalau salah pengucapan lagi, Kak Sharon ini baru berumah tangga, guys. Selamat untuk Kak Sharon. Iya, thank Jadi you. sebelum kita mulai pembahasan kita malam hari ini, kita baiknya doa dulu ya. Doanya dibawa oleh Kak Sharon. Oke. Tuhan, terima kasih atas setiap berkat Tuhan. Tuhan mendapatkan kami di sini. Tuhan, biarlah kami terus menjadi orang yang damba akan diri-Mu, menjadi orang yang damba dan terus memerlukan Dikau. Tuhan, Dikau mengurapi perkataan kami malam ini. Biarlah setiap firman Tuhan yang keluar juga bisa menjadi berkat bagi kami, juga bisa terus menyuplai dan menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Nah, ada sesuatu banget sih Kak. Judul kita hari ini kan tampaknya aku lemah. Nah, kira-kira selain nyanya yang besar ini, kira-kira aspek apa aja sih sebenarnya yang membuat kita lemah? Aku kasih pengalaman aku dikit baru-baru ini ya Kak. Nah, akhir-akhir ini selama 2 minggu lalu gitu kan, aku lemah banget gara-gara judul aku itu ditolak sama dosen. Nah, Disuruh ganti lagi. Nah, itu perkara banyak hal yang buat kita lemah. Aku juga pernah lemah waktu nggak sepikiran nih sama mama papa gitu kan. Apa pembahasan kita malam hari ini tampaknya aku lemah itu seperti itu Kak? Hal-hal yang buat kita lemah. Sebenarnya sih bisa masuk juga sih seperti pengalamannya Cindy ya kan. Tapi sebenarnya kadang itu kan kalau misalnya yang pengalaman Cindy kan memang kayaknya Cindy itu lagi mengalami satu masalah yang sampai akhirnya ngerasa lemah gitu ya kan. Nah, Betul. tapi sebenarnya kadang pernah nggak sih ngalamin juga kita itu melakukan sesuatu yang sebenarnya kita suka, hobi kita,
Tapi lama-lama kita melakukan itu, kita jadi lemah juga gitu tanpa sadar. Maksudnya lemahnya bukan cuma secara fisik, tapi juga secara mental, bahkan kayak di dalam tuh rasanya kayak kayak padahal kita melakukan sesuatu yang kita suka, tapi kayak masih Ya, ada gimana gitu di dalam tuh, kayak tetap kayak capek gitu, kayak lemah gitu. Pernah ya ngalamin gitu? pernah. Padahal situasinya juga lagi nggak ada masalah, lagi nggak ada Mm-mm. apa-apa, tapi bisa juga melemahkan. So, Iya, berarti lemahnya kita malam hari ini lebih dalam lagi ya, Kak. Bahkan sebenarnya kalau iya benar. ada pun masalah, kamu bisa tidak menjadi lemah karena topik kita malam hari ini gitu kan, ada sangkutannya. Berarti Mm-mm. ada something ya Kak di dalam diri kita yang dengan kita happy atau kita nggak happy, kalau kita kekurangan ini kita bisa lemah. Iya Nah, betul. boleh Kak jelasin itu apa? Oke. Eh, kan itu tanpanya aku lemah nih. Jadi Ya, udah ada tulisannya kan, nyanya itu huruf besar nih judul kita hari ini. betul. Jadi ya berarti sebenarnya kita sadar atau nggak sadar, kita akui atau kita nggak akui pun, di dalam kita itu kalau tanpa Tuhan, kita itu sebenarnya lemah. Hmm. Dan aku pernah baca satu fakta sih dari satu buku, nggak tahu kalian pernah dengar atau enggak ya, atau sobat Kevas di sini juga pernah dengar. Jadi sebenarnya para ilmuwan pun juga menemukan di dalam kita itu sebenarnya ada sesuatu yang kayaknya mereka pun juga nggak bisa, maksudnya mereka pun mencari tahu apa di dalam kita itu pun juga nggak bisa ketemu gitu loh. Maksudnya ada sesuatu yang kayaknya kita akan terus merasa kurang di dalam kita itu. Jadi Betul. dia bukan hanya untuk sesuatu yang menguatkan kita, bukan hanya sesuatu yang buat kita itu nggak lemah lagi, tapi sebenarnya bukan cuma orang Kristen, tapi orang yang mungkin nggak mengenal Tuhan pun mereka merasakan di dalamnya itu ada sesuatu yang uh, buat dia itu perlu sesuatu gitu loh maksudnya. Ngerti nggak ya Ya. maksudnya? Ngerti, paham. Walaupun kita Iya, semisal udah nempuh pendidikan S1, S2, S3, atau kita udah liburan, tetap aja ada iya, satu yang kosong gitu kan. Ada satu yang lemah yang perlu untuk kita gitu. iya betul. Kayak mungkin ya kayak misalnya aku nih, kadang kan hobiku, sorry ya goyang-goyang. Misalnya hobiku kan tidur ya toh. Jadi aku seneng banget nih Waduh. tidur. Tapi kalau aku udah tidur biarpun sampai berjam-jam gitu ya, rasanya juga begitu bangun tidur malah kayaknya lemes gitu. Atau mungkin aku kadang hobi nonton, tapi habis aku nonton seharian juga tetap aja lemes. Gitu. Ya itu sih Nah, itu faktornya apa tuh, Kak? karena sebenarnya Apa? kan kalau kalian mungkin teman-teman di sini juga ngikut yang minggu lalu ya ada live juga kan ya di Kevas ya. Kan itu juga bicara mengenai keselamatan tuh Sin. Nah, sebenarnya kalau kita ini waktu awal Allah menciptakan kita sebagai manusia itu kita itu punya 3 bagian gitu. Nah, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 itu waktu aku bacakan deh ayatnya sebentar ya. Nih, waktu Tuhan itu menciptakan manusia, kan katanya manusia paling spesial tuh daripada spesies yang lain ya kan. Karena manusia itu Allah sendiri yang membentuknya. Bahkan dibentuk dari debu tanah. Tapi Allah bukan cuma membentuk kita dari debu tanah, tapi Allah juga menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi artinya ketika Allah menciptakan manusia, Allah menghembuskan nafas hidupnya ke dalam manusia. Nah, sebenarnya bahasa aslinya kata menghembuskan nafas hidup itu, menurut bahasa Ibrani itu artinya adalah roh. Jadi di dalam diri manusia ini ada satu bagian yang tadi aku bilang mungkin uh, ada sesuatu yang nggak bisa diisi oleh apapun. Manusia berusaha dengan cara apapun, tapi tetap aja kayak ada sesuatu yang kosong di dalam karena ada roh manusia yang sebenarnya seringkali orang nggak mengenal itu gitu. Nah Allah waktu Allah menghembuskan nafasnya, itulah dia membentuk roh manusia di dalam diri manusia. Itu. Oh, jadi ada sesuatu di dalam yang Allah letakkan di dalam kita
yang Mm-mm. tidak bisa diisi hal-hal yang lain gitu kan. Ini Iya, ada something spesial di dalam kita gitu kan, yang iya. perlu untuk inilah yang bisa memuaskan kita. Itu adalah roh, ya tadi Hmm. kata Kak, adalah hembusan Allah sendiri. Sebenarnya Ya. terus kenapa Kak Allah ciptain roh ini gitu di dalam kita? Iya, sebenarnya ya kalau kita di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24 itu juga ada tuh dibahas bahwa dibilang Hmm. Allah itu roh. Jadi ketika kita mau menyembah Allah, kita juga harus menyembahnya di dalam roh. Jadi sebenarnya roh itu ya, Sin, dia itu kayak semacam wadah yang Allah ciptakan adalah untuk mengisi dirinya sendiri ke dalam diri manusia. Hmm. Jadi kenapa manusia ini spesial daripada binatang, daripada yang lain? Padahal kan kadang nih banyak orang yang juga bilang kayaknya anjing itu lebih setia daripada manusia. Toh anjing diajarin juga bisa pinter ya kan. Toh burung diajarin ngomong juga akhirnya mereka bisa niru kita ngomong gitu. Jadi Betul. kelihatannya sih mereka bisa punya akal budi yang sama seperti kita. Tapi sebenarnya Hmm. manusia itu punya sesuatu yang spesial yang tadi itu, yaitu roh manusia. Karena roh ini adalah satu tempat untuk Allah mau mengisi dirinya sendiri ke dalam diri kita. Jadi makanya di Kejadian pasal 1 ayat 26 kan dibilang tuh, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, jadi sebenarnya Allah mau menciptakan manusia itu yang menurut gambar dan rupa Allah. Tapi misalnya nih, mungkin kamu sering dengar kan ilustrasi yang tentang Iya. sarung tangan. Maksudnya kita semua barang Hmm. itu kan diciptakan juga ada tujuannya. Maksudnya untuk Hmm. untuk dipakai untuk sesuatu lah kan, nggak mungkin manusia pun ciptakan kayak kotak pensil tapi nggak tahu tujuannya buat diisi pensil atau mungkin diisi yang lain kan nggak mungkin, itu pasti ada tujuannya. Jadi sama ketika Allah menciptakan manusia, sebenarnya dia punya tujuan adalah untuk mengisi dirinya ke dalam diri manusia. Tetapi karena di Yohanes pasal 4 juga dibilang dia itu bentuknya adalah rupa Allah, itu adalah roh, ya dia mau masuk adalah melalui di Ya. dalam roh manusia. Jadi kalau sudah ada roh manusia, Ah, baru nih Allah bisa masuk ke dalam roh manusia. Gitu. betul. Berarti dapat 2 poin gitu ya. Hmm, Pertama, Allah adalah roh gitu kan. iya, Kemudian Allah ingin masuk ke dalam manusia. Karena Allah ini adalah roh gitu kan. Ya, dia perlu roh sebagai wadah supaya dia bisa masuk ke dalam manusia. Untuk itu Allah menghembuskan dan menciptakan roh di dalam diri kita ya. iya. Kalau gitu Kak, gimana? Apakah ada tanda atau ciri khas kita bisa tahu ada roh nggak ya di dalamku? Hmm, Atau roh ini aktif nggak ya di dalamku gitu? hmm. Ini dalam konteks ini mungkin misalnya nih ketika seseorang kan tadi kan aku jelaskan waktu di kejadian awal Allah menciptakan manusia, manusia ini Hmm. sudah Allah menghembuskan nafasnya, sudah ada roh nih di dalam kita. Nah, tapi kan waktu ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka makan pohon pengetahuan, buah dari pohon pengetahuan maksudnya. Nah, sebenarnya itu membuat bagian roh manusia itu jadi secara fungsinya itu mati gitu. Akhirnya mereka tidak Hmm. bisa memakai roh mereka untuk berkontak dengan Allah. Nah, karena itu manusia ini perlu yang namanya diselamatkan. Nah, karena itu makanya di minggu lalu kan juga dibahas tuh Sin. Keselamatan itu adalah membuat roh kita yang tadinya mati secara fungsi itu bisa dilahirkan kembali. Kemudian setelah dilahirkan kembali, barulah roh Allah itu bisa masuk dan berbaur dengan roh kita. Nah, itu baru tandanya roh kita ini sudah aktif gitu. Ketika kita eh, percaya dan dibaptis dan diselamatkan, nah di saat itulah roh Allah itu udah berbaur dengan roh kita. Hmm. Betul. Jadi Kak, tadi kan dikatakan setelah kita dilahir ulangkan gitu kan, setelah kita dilahirkan kembali, Pak dulu yang rohnya ini mati gitu kan karena manusia jatuh dalam dosa, sekarang sudah dihidupkan. Apa roh ini di dalam kita hidupnya itu seperti apa Kak? Dia memberikan apa di dalam kita? Dia roh yang hidup, terus hidupnya itu bagaimana di dalam kita? Apakah memberikan perkataan, perasaan atau gimana? Hmm.
Kalau roh itu kan tadi kita bahas kan roh itu adalah di mana tempat Allah masuk ke dalam diri Hmm. kita ya. Jadi kita bisa sebenarnya kalau kita mau mengenal Allah, makanya sering ada perkataan kalau kita mau mengenal mengenal Allah, mengenal Tuhan, kita perlu memakai roh kita. Nah, karena itu Hmm. untuk kita bisa tahu bagaimana roh kita itu aktif atau enggak, sebenarnya iya betul sih Sin, dia bisa memberikan kayak perasaan, ada juga perkataan, ada juga kayak pengurapan gitu. Jadi misalnya eh, ketika mungkin nih tadinya sebelum kita diselamatkan ya kan, kita itu misalnya lihat lampu merah, kita nggak ada perasaan apa-apa tuh. Udah Hmm. maksudnya nggak ada polisi juga, udahlah hantam aja terus aja terobos gitu ya kan. Tapi sebenarnya mungkin sebagian orang yang mungkin belum diselamatkan pun sebenarnya ada perasaan di dalam, duh ini lampu merah nggak boleh terobos nih gitu ya kan. Tapi setelah kita itu diselamatkan dan kita dilahirkan kembali, roh di dalam kita itu jadi lebih peka gitu. Hati nuraninya jadi lebih peka Hmm. kayak kayak maksudnya ketika kita melakukan satu pelanggaran, kita jadi kayak ada yang menuduh kita gitu rasanya di dalam. Kayak ih kok kamu ngelanggar sih gitu lah, rasanya jadi kayak nggak damai gitu, kayak nggak tenang kayak gitu-gitu sih. Ya misalnya kalau kita melakukan apa ya, apalagi ya pokoknya kayak melakukan kesalahan gitu deh. Gitu. Oke, dia memberikan perasaan di dalam kita gitu ya Kak. Dia bisa Mm-mm. hidup gitu. Misal kita yang artinya ada satu titik balik penghidupan yang berubah berarti ya Kak. Iya. Ketika roh ini belum aktif atau belum dilahir ulangkan dan ketika sudah gitu kan Mm-mm. awalnya yang ya dalam kurung agak nakal gitu kan ya melalui roh ini kita mengenal Allah gitu kan kita mengenal firman-Nya gitu kan kita lebih Iya. paham dan ada satu perasaan yang timbul. Nah, perasaan yang timbul gitu Kak. Apa perasaan ini selalu gitu kan? Perasaan yang diberikan roh ini selalu adalah poinnya yang baik bagi kita atau ada juga yang nggak sesuai maunya kita. Hmm, kalau menurut pengalamanku ya, eh, Mm-mm. nggak selamanya sih. Mungkin kebanyakan malah nggak seperti yang kita harapkan gitu loh, nggak seperti yang kita Hmm. mau. Maksudnya kayak contoh simpel ya, kayak tadi misalnya perkara lampu merah aja deh. Maksudnya kadang kan kalau kita kan maunya mau cepet, nggak ada yang Iya. mobil yang ngalangin juga, nggak ada polisi juga, ya kita mau maju aja sebenarnya nggak masalah gitu kan, nggak ada yang hukum, nggak ada yang nilang kita. Tapi sebenarnya mungkin apa itu bukan yang Tuhan mau gitu. Atau mungkin lagi kadang misin perasaan itu karena gini ya, eh, untuk kita bisa mengenal perasaan roh yang di dalam kita, sebenarnya kita harus tahu dulu kalau kayak tadi di awal aku bilang manusia itu terdiri dari 3 bagian. Ada Hmm. tubuh, jiwa, dan juga ada roh. Tubuh ini kan yang kita di luar ini nih. Nah, itu ada di Betul. dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Jadi di situ juga disebutkan bahwa ada jiwa dan juga ada roh. Nah, jiwa ini apa sih? Jiwa ini kan maksudnya kita ini sering kali tahu nih perkara jiwa ini. Oh, kalau misalnya orang itu udah mulai sedikit stres, nggak waras, wih ada gangguan jiwa nih. Biasa kan orang bisa ngomong gitu ya. Itu kan karena bagian Hmm. dari pikirannya dia. Jadi artinya pikiran itu termasuk dari jiwa kita juga. Atau mungkin emosi. Aku orangnya emosian, gampang nangis, atau misalnya gampang marah. Nah, itu juga adalah emosi. Atau mungkin ada juga tekad. Jadi di dalam jiwa kita pun ada pikiran, emosi, dan juga ada tekad gitu. Tetapi bukan cuma jiwa, di dalam jiwa itu ada lagi yang namanya roh. Dan cuma kebanyakan Hmm. kita sebagai orang Kristen itu mungkin merasa roh dan jiwa itu sesuatu yang sama. Karena memang perasaannya mungkin beda tipis gitu ya kan. Karena sesuatu yang dari di dalam kita. Jadi kita seringkali nggak bisa ngebedain apakah itu perasaan roh kita, apakah itu perasaan jiwa kita gitu. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana perasaan roh itu yang sebenarnya kita harus tahu dulu jiwa kita itu seperti apa dan roh kita itu seperti apa. Nah, kalau mau tahu lagi lebih jelas
ada nih ayat kuncinya di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Nah, di situ dibahas tuh kalau misalnya ada yang namanya, Paulus bilang ada manusia jiwani dan juga ada manusia rohani. Artinya manusia jiwani ini adalah dibilang dia mengenal apa yang berasal dari Allah. Kalau jiwani tidak mengenal apa yang berasal dari Allah, tapi kalau yang rohani dia mengenal apa yang berasal dari Allah. Artinya kalau roh itu berarti sesuatu yang berasal dari Allah, tetapi jiwa itu sesuatu yang bukan berasal dari Allah. Jadi mungkin nih sesuatu yang baik pun belum tentu itu berasal dari Allah. Jadi karena selama itu berasal dari jiwa kita, berarti itu belum tentu berasal dari Allah. Nah, makanya di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 juga dibahas tuh, kalau firman itu seperti pedang bermata dua, dia mampu memisahkan jiwa dan roh. Artinya jiwa dan roh ini sesuatu yang berbeda, dan harus kita bisa membedakan apa perbedaannya dan perasaannya gitu. Ya, mungkin sejauh ini bagaimana sih? Dimengerti? Paham sih Kak. Jadi belum tentu ya gitu kan memisahkan roh dan jiwa. Ya jiwa kita mungkin senangnya ini, baiknya ini gitu kan. Tetapi roh tidak selalu mengarah kepada apa yang jiwa kita senangi gitu kan. Tapi justru dia roh ini memisahkan roh dengan jiwa gitu ya. Justru ada pemisah gitu kan. Nah, kalau gitu ada ada trik atau ada cara atau ada hal yang harus kita lakukan nggak Kak untuk kita makin tahu antara jiwa dan roh ini, membedakannya gimana? Ada nggak? Ada sih, cuma ya memang itu sesuatu yang mungkin kita perlu terus berlatih kali ya. Maksudnya itu bukan sesuatu yang instan, terus kita langsung bisa peka sama perasaan roh yang di dalam, kita langsung bisa tahu, terus atau mungkin nanti setelah sesi ini kita malah jadi kayak mikir-mikir nih, aduh ini jiwa atau ini roh ya? Aduh aku mau beli sesuatu, ini perasaan jiwa atau roh gitu kan? Kita jadi terus di sini. Nah itu sama aja namanya bukan juga perasaan dari roh yang di dalam gitu. Sebenarnya di dalam Matius pasal 16 Tuhan pernah bilang kan, siapa yang mau mengikut aku, ia harus bisa menyangkal dirinya. Terus juga pernah dibahas juga kalau kita menyangkal diri, kita itu nggak akan kehilangan nyawa kita. Nah sebenarnya di kata perkataan menyangkal diri, kan kadang kita mungkin suka bingung tuh, bagaimana sih caranya menyangkal diri. Nah ternyata menurut bahasa aslinya pun Sin, menyangkal diri itu bukan diri kita aja gitu. Itu adalah di bahasa Yunaninya itu pakai kata suke, artinya menyangkal hayat jiwa kita. Sesuatu yang mungkin keinginan kita pribadi, kayak maksudnya apa yang aku mau, tapi bukan apa yang Tuhan mau. Nah, itu sih memang itu perlu latihan terus-menerus gitu. Bagaimana kita belajar menyangkal emosi kita, belajar menyangkal pikiran kita, belajar menyangkal tekad kita, supaya kita kembali tunduk kepada Tuhan gitu. Jadi mungkin nih contoh praktis ya, kadang kan mungkin bisa marah, kita ini kan manusia bisa marah ya kan. Nah waktu kita marah, mungkin kita bukan berarti kayak nggak boleh marah, nggak boleh marah, nggak boleh marah gitu kan. Kita pikir itu kita menyangkal emosi kita gitu kan. Nah tapi sebenarnya kita bukan menyangkal diri kita. Halo? Terputus nggak? Halo. Sempat sedikit. Oh masih nyambung ya. Nah, jadi mungkin kita bukan menyangkal emosi kita dengan cara begitu, tapi kita belajar berpaling kepada Tuhan. Mungkin dengan cara berdoa, kita kembali, Tuhan, aku tuh sebenarnya mau marah. Tapi pokoknya kita ungkapkan aja lah semuanya kepada Tuhan. Nanti tanpa kita yang bisa berbicara gitu, dalam sesuatu ini ada satu perasaan yang kayak mungkin ya aku sering kali aku marah nih misalnya sama mamaku gitu ya, misalnya aku adu debat gitu, terus habis itu aku kayak merasa aku yang benar sebenarnya, bukan mamaku yang benar gitu kan. Terus aku cerita deh ke Tuhan, aku nggak merasa aku salah loh, aku merasa aku yang benar, maksudnya aku ceritakan lah
harusnya mamaku yang begini, aku kan jawabnya cuma begini, kenapa mamaku yang marah begini begini begini. Tapi ternyata Tuhan bisa memberikan perasaan di dalam itu, biarpun seemosi bagaimanapun, akhirnya Tuhan bisa menenangkan aku dan menyadari ya aku nih berarti memberontak gitu loh sama mamaku, sebenarnya aku nggak taat gitu, nggak bisa amen terhadap apa yang mamaku omongin kayak gitu. Oke, berarti tadi ada satu hal kita perlu latih diri kita untuk menerima perasaan yang dari roh. Kedua, ya cara melatihnya ini ya kita perlu banyak bertanya gitu kan sama roh yang di dalam atau Tuhan itu sendiri. Tuhan, aku mau marah nih Tuhan. Cocok nggak sih aku marah sama dia gitu? Atau Tuhan, aku mau melakukan ini. Pas nggak ya kalau ke sini? Gitu kan ya Kak? Iya betul. Belajar lebih banyak bersekutu, berdoa, bertanya pada Tuhan. Kalau gitu Kak, tadi kan seperti pembahasan kita gitu ya. Ya belum tentu jiwa kita senang, belum tentu menurut jiwa kita baik. Ya itu udah keinginan roh. Emang kenapa sih Kak gitu ya? Kenapa kita kan udah sama-sama dewasa nih, misal nggak anak-anak gitu kan. Kita kan punya pandangan yang menurut kita baik, pemikiran yang menurut kita baik. Nah, ini akan setelah melakukan ini bla 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 bla, itu pasti bakalan oke gitu kan. Kenapa nggak sih perlu perasaan roh? Apakah Allah maksudnya gimana gitu? Nggak cukup hanya pandangan kita yang baik, tetapi harus ada perasaan roh ini. Kenapa tuh Kak? Kalau aku kembalikan lagi ke dalam Kejadian, waktu Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan, sebenarnya buah pohon pengetahuan yang mereka makan itu bukan cuma buah pohon pengetahuan jahat, tapi adalah buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi sesuatu yang baik pun itu belum tentu sesuatu yang membuat manusia kembali kepada Tuhan. Jadi mungkin itu sesuatu yang baik, pengetahuan yang baik ya kan. Tapi itu malah membuat manusia jatuh di dalam dosa dan mati secara rohani gitu. Jadi sebenarnya ya kita perlu gimana ya, maksudnya yang Tuhan dambakan kan waktu manusia diletakkan di Taman Eden itu adalah makan pohon kehidupan, makan buah dari pohon kehidupan. Jadi Tuhan itu bukan mendambakan sesuatu yang baik, tapi Tuhan mendambakan sesuatu yang adalah diri Tuhan sendiri. Amin. Oh, paham. Jadi baik bukan perkara baik, bukan perkara buruk atau gimananya gitu kan. Bukan cukup hanya baik, tetapi bagaimana segala sesuatu justru Allah mau dia tetap masuk ke dalam kita. Allah mau dia tetap mengisi kita. Baik pun itu, banyak hal pun itu, tapi kalau Allah tidak mengisi ya itu bukan tujuan Allah tadi gitu ya Kak. Iya. Kalau gitu apa nih Kak hasil dari ketaatan kita? Apa hasil kita hasil kita telah taat terhadap perasaan roh ini ada nggak sih Kak? Ada Misal, dong. ya, oh ada langsung dijawab. Apa tuh? Apa tuh? Perasaan kita yang di dalam itu adalah kita merasa ada sesuatu yang mengalir di dalam kita, ada sesuatu yang kayak tadi melegakan, dan juga yang paling penting ada damai sejahtera di dalam kita. Jadi kayak mungkin itu bukan sesuatu yang kita senang, tapi kita damai gitu. Jadi mungkin itu sesuatu yang padahal aku dari awal udah merencanakan begini gitu kan. Tapi Tuhan mau aku ke yang sini. Tapi akhirnya aku damai dengan pilihan itu gitu. Nah, tapi kalau sebaliknya, misalnya kita nggak ini nih, maksudnya kita nggak melatih, nggak merasakan damai sejahtera, berarti kita merasakan kayak jadi gersang. Halo? Halo Kak Shiran. Maaf, sepertinya ada kesalahan sinyal. Halo.
Ini sinyalku atau sinyal Kak Shiran ya? Tiba-tiba halo halo halo. Ternyata sinyalku. Oke, kita bakalan tunggu Kak Shiren join lagi. Ya, sabar join lagi teman-teman. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar ya mengenai tampaknya aku lemah ini, boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, Kak Shirannya masih ada kesalahan sinyal. Nah, kita undang lagi. Ya, welcome. Welcome back. Halo. Ya, aduh, gangguan ya. Iya. Iya. Sampai mana tadi ya saya, Sin? Kalau sebaliknya nih Kak, Oh hasil iya. taat kan kita ada damai. Kalau Mm-mm. sebaliknya, Kalau misalnya kita mulai ngerasa, biarpun kita ngelakukan apa yang kita mau ya, eh, tapi itu malah kita ngerasanya tetap kayak ada yang kurang, kayak kita malah ngerasa emosian, jadi tambah depresi, jadi kayak ngerasanya gelap aja gitu. Itu berarti sebenarnya kita itu sudah pertanda yang jelas kita lagi tidak mengikuti perasaan roh yang di dalam. oke, ada dua sisi, damai atau enggak damai. Nah, enggak damai itu adalah perasaan, rasanya depresi atau gelap. Mungkin sesuatu yang kita lakukan baik gitu kan, mungkin sesuatu yang kita pikirkan ini akan baik, tapi menghasilkan damai sejahtera enggak sih di dalam batin kita gitu ya. Kalau aku Betul. sih pastinya harus ada damai sejahtera gitu ya. Atau sesuatu ini di pandangan kita nggak cocok gitu, nggak sesuai dengan yang kita mau, tetapi itu bisa menghasilkan damai sejahtera. Itulah tanda atau hasil dari kita taat dari perasaan roh itu ya, Iya. adalah taat. Nah, adalah damai sejahtera. Nah, Kak, pengalaman nih, tadi Kakak udah kasih sih pengalaman sedikit, tapi itu tentang lalu lintas sama berantem sama mama gitu ya. Ada lagi nggak Kak pengalaman yang fresh yang lebih baru akhir-akhir ini gitu kan, tentang Kakak tidak menuruti dan menuruti perasaan roh ini gitu? Ada sih, kayak gini misalnya ya, waktu kan perasaan roh ini sebenarnya ada setiap hari dan setiap waktu 24/7 ya kan ya. Karena kan dia terus nggak pernah nih, nggak bisa pisah nih dari kita nih. Roh ini kan sudah ada di dalam kita. Jadi perasaan itu sebenarnya aku sudah menyiapkan pengalaman yang lain sih, Sin. Mungkin aku ceritakannya itu aja kali ya. Karena itu adalah Ya boleh momen boleh boleh. dimana aku benar-benar yakin, oh begini toh perasaan roh itu gitu. Bukan cuma sekedar lewat lampu merah atau enggak, bukan gitu. Jadi waktu itu pas aku masih ikut sekolah Alkitab ya kan kita kan nggak boleh, kan ada jadwalnya tuh selama 1 semester kurang lebih 18 minggu. Nah, terus kita kan kebetulan aku kan rumahku di Samarinda, sementara aku ambil sekolah Alkitabnya waktu itu dapatnya yang di Surabaya. Jadi ada acara nih, acara keluarga di Samarinda. Jadi sebenarnya aku udah yakin nih di dalamnya ada perasaan aku nggak perlu pulang gitu. Karena ada atau nggak ada aku pulang di sini pun sebenarnya acara akan tetap berjalan dan itu tidak akan merugikan siapapun gitu loh. Kalau aku datang dan nggak datang gitu kan. Tapi namanya keluarga, orang tua ya kan, itu intinya kayak tetap ngomong untuk aku datang gitu loh. Datang aja lah, datang. Tapi kan kalau aku datang otomatis aku harus izin berapa hari gitu kan di sekolah sana. Nah, jadi aku sempat galau banget tuh, galaunya galau banget. Padahal cuma masalah gitu ya. Tapi galaunya itu sampai semingguan gitu. Sampai setiap malam tuh aku tanya, karena aku berusaha mau tahu gitu kan, waktu aku minta izin, ternyata udah dibolehkan. Tapi setelah dibolehkan, kok dalam hatiku tuh kayak nggak damai gitu, kayaknya nggak boleh deh, nggak boleh terbang.
Tapi padahal waktu itu aku sudah beli tiket gitu. Akhirnya kan setelah dapat izin, aku kasih tahu ke keluarga, akhirnya aku dibelikan deh tiket pulang dari Surabaya ke Samarinda. Jadi udah pasti Hmm. pulang kan. Tapi setiap malam, setiap kali aku doa, kayak perasaannya itu bener-bener nggak enaknya tuh nggak enak banget gitu kan. Sampai akhirnya suatu hari, waktu malam, aku coba nih waktu aku doa. Aku ingat banget aku semua sudah tidur waktu itu, terus aku kayak, ya udah deh Tuhan, aku kalau aku nggak pulang gimana? Biarpun udah beli tiket, tapi aku bakal ngomong deh ke mereka kalau aku nggak pulang. Karena sebenarnya yang bikin aku buat pertimbangan yang besar buat aku tuh karena aku takut beberapa keluargaku ini kayak tersandung gitu ya kan. Karena aku Hmm. kok nggak bisa ngertiin keluarga gitu. Kok kayaknya lebih milih sekolah daripada keluarga. Maksudnya akhirnya kan jadi nggak enak juga gitu kan. Nah, terus malam itu waktu aku bilang, Tuhan aku ya udah deh aku nggak pulang gitu kan. Rasanya tuh beda banget sih, langsung kayak ngeplong gitu loh, langsung kayak kayak nggak ada lagi yang menghantui aku setiap hari untuk soal itu gitu kan. Tapi waktu aku ngetes lagi, tapi nggak bisa Tuhan, aku tetap pulang aja deh. Tiba-tiba di dalamku tuh kayak deg 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 gitu loh, kayak langsung ada perubahan yang drastis gitu kan. Baru di situ aku tahu. Jadi aku bukan senang karena aku akhirnya nggak pulang atau pulang gitu kan, tapi aku merasa kayak, oh ternyata perasaan Tuhan itu bukan sesuatu yang abstrak, nggak bisa kita rasain. Hmm. Ternyata kita bisa ngerasain betul-betul gitu loh, ketika kita itu bisa belajar Amin. berkontak dengan Tuhan, kita belajar banyak bertanya. Jadi Tuhan itu bukan sesuatu yang kayaknya jauh, bos kita, atau sesuatu yang menakutkan Ya. bagi kita, tapi yang kalau kita sering ngomongin tiap hari, akhirnya kita jadi peka deh. Oh, di dalam ini nggak mau, dia lagi nggak senang hati gitu ya kan. Kayak misalnya kalau kita sama-sama orang yang kita sayangi terus, tanpa dia ngomong kita udah tahu gitu, tanpa dia ekspresi marah karena kita ngapain gitu, kita udah tahu, lebih baik aku nggak ngelakukan itu deh, karena aku tahu dia nggak bakal Ya. suka kalau aku melakukan itu gitu. Jadi ya sama, maksudnya ketika kita sebenarnya sering berkontak dengan Tuhan, sekutu dengan Tuhan, kita banyak waktu berdoa dengan Tuhan, sebenarnya kita juga jadi lebih tahu, oh sebenarnya Tuhan nggak mau kita melakukan itu gitu. Betul. Amin. Dan galaunya itu aku tadi eh, apa juga sih? Galaunya itu selama seminggu ya, Kak. Iya lama Galaunya itu banget. selama seminggu. Cuma Aku soal pulang nggak pulang ya dan nggak Tuhan? pulang. Iya. Tapi begitu hati bilang nggak pulang gitu kan, walaupun rasanya kayak mungkin akan ada miss atau banyak hal yang dipikirkan konsekuensi yang lain gitu kan, tapi hasilnya adalah damai sejahtera. Aku Mm-mm. jadi ingat Kak satu kisah gitu ya, satu kisah dalam Alkitab Perjanjian Lama gitu kan, Iya. tentang Ayub. eh sorry maaf, tentang Yunus. Tentang Mm. Yunus di perut ikan. Tentang Yunus gitu kan, ya Tuhan suruh dia pergi ke Niniwe gitu kan, Iya. dia maunya pergi ke Sardis gitu kan. Kenapa? Mm-mm. Niniwe ini orangnya jahat-jahat gitu kan, orangnya kayaknya nggak bisa deh kalau aku beritakan firman ke situ gitu kan. Malah Mm-mm. perginya ke Sardis yang orangnya dalam tanda kutip ya lebih baik-baik lah, lebih oke. Tetapi Mm. hasilnya memang betul-betul dia ada di dalam kegelapan sih ya. Dia ada di Iya. dalam perut ikan. Perut ikan. Gelap ya. Sampai dia minta ampun sama Tuhan baru dia keluar. Dan akhirnya tetap aja gitu kan. Pergi Tetap lagi aja pada sih. satu posisi, iya, ke Niniwe, ke tempat Mm-mm. tujuannya yang Tuhan mau gitu kan. Mm-mm. Aku sharing pengalamanku sedikit gitu ya Kak. Mm-mm. Ya sama sih kayak aku juga seringnya agak bandel gitu, udah ada perasaan gitu kan. Nah aku paling nggak suka galau tuh. Aku paling nggak suka galau, aku suka ambil keputusan aja udah selesai gitu kan. Mm. Ya mau mau enak nggak enak lihat nanti gitu deh. Dan hasilnya mau nggak mau akhirnya kembali lagi sama Tuhan gitu lah. Ibarat Iya. semisal aku hari ini eh, mamaku harus suruh pulang, sama juga sih kayak tadi. Harus suruh pulang tapi di sini ada pelayanan gitu kan, di sini ada gini, mama bilang Mm. nanti kita pergi ke sana gitu kan, enak tuh liburan gitu kan. Nanti Mm-mm. kita pergi ke tempat ini, ke pantai ini gitu kan, biar apa sekalian ayo ikut gitu kan. Tapi masih ada pelayanan nih, masih ada yang harus dikerjain gitu kan.
nggak apa-apa deh gitu kan, cuman beberapa hari, cuman apa. Nah, masih galau, masih terus galau, masih terus nggak enak gitu kan, masih terus apa gitu kan. Tapi tetap pergi gitu kan, tetap pergi. Pada akhirnya selama di sana juga tetap ada something yang harus dikerjakan. Gak bisa benar-benar menikmati yang namanya kondisi Hmm. di sana gitu kan. Nah itulah Mm-mm. tadi, satu sisi ya tetap akan berada dalam satu zona yang gelap gitu kan, nggak Iya. enak, nggak damai gitu. Nah, oke, Kak Shiren gitu ya, Kak Sharon. Nah, pembahasan kita adalah tampaknya aku lemah. Kalau gitu berarti tanpa roh ini kita bisa lemah kalau kita tidak mentaatinya gitu ya Kak. Iya. Poinnya gimana? Tampaknya aku lemah. Nah, Betul, tampaknya betul. aku lemah. Kalau kita tidak taat, itulah yang membawa kita lemah dan itulah yang membawa kita dalam kegelapan gitu kan. Tapi Mm-mm. mau seberapapun situasi kita, apapun keadaan kita, tapi kalau dengannya kita bisa kuat. Asal kita taat dengannya, kita pasti bisa kuat. Kayak Kak Amin. Shiran, ada tambahan yang mau kakak tambahin? Hmm, mungkin aku tambahin ini kali ya, yang tadi akhirnya keputusan yang aku ambil setelah aku galau dan Oh, mengenal perasaan itu. oh tadi belum selesai ya? Tadi belum selesai. Enggak, tadi kan akhirnya aku ngerti nih, udah tahu. Ya, Tapi oh, oke. tindakan yang aku lakukan setelah itu malahan aku tetap pulang. Kayak kamu Ya tadi tuh, ampun Sin, Tuhan Yesus. tetap pulang ya kan. Tapi ternyata benar, Ternyata pasti belum selalu selesai. ada konsekuensi. Iya kan, tadi kalau tadi kita Ya, pikir kan betul. perkara taat dan nggak taat itu cuma mungkin kalau kita nggak taat ya kita cuma sekedar merasa gelap, gersang ya kan. Hmm, Kayak kayaknya seakan-akan itu cuma sesuatu yang nggak, bukan masalah besar gitu kan. Maksudnya aku nggak betul. taat pun bukan masalah besar. Tapi sebenarnya ada Ya. konsekuensi konsekuensi yang menurut kita itu nggak besar, tapi sebenarnya sangat mempengaruhi kita juga gitu. Karena Hmm, gini, uh, tadi kan kita juga bukan cuma mengenal roh ini kan, bukan cuma mengenal roh itu apa di dalam kita, itu sebenarnya adalah satu tahap untuk kita bisa bertumbuh lebih dalam pada Tuhan ya toh. ya. Nah, cuma setelah kita diselamatkan, kita menerima roh yang berbaur, fungsi kita semakin menaati perasaan roh yang di dalam, akhirnya kita semakin bertumbuh. Nah, ketika kita nggak, waktu aku pulang itu, aku ngerasa banget nih, padahal aku pulang cuma 3 hari ya kan, Sin? Aku pulang Iya. cuma Jumat, terus Minggu aku udah balik lagi. Tapi ternyata 3 hari itu aku kehilangan banyak sekali waktu aku untuk bersama-sama dengan Tuhan gitu loh. Maksudnya yang Hmm, tadinya aku bisa punya waktu setiap hari 30 menit untuk doa secara pribadi ya kan. Habis itu waktu aku untuk baca Alkitab. Maksudnya ada momen-momen dan ada mungkin kelas-kelas yang aku akhirnya nggak bisa ikutin waktu aku pulang. Dan kayak ibaratnya nih ya, maksudnya waktu apa ya, kayak aku ngerasa aku kayak ngerasa waktu aku pulang itu untuk kesenanganku sendiri, aku kayak berpaling gitu dari Tuhan. Akhirnya ketika aku berpaling, aku kayak berjalan membelakangi Tuhan ya kan. Akhirnya buat ya. aku itu seperti yang tadi, memang kelihatannya cuma perasaan gelap dan lain-lain. Tapi teman-temanku yang lain ini udah maju terus nih ke sana. Cuma akunya yang ke sini. Hmm, Jadi semakin menjauh sama Tuhan gitu. Biarpun cuma 3 hari, terus begitu aku kembali lagi, aku baru mau berusaha lagi untuk berpaling, untuk kembali benar-benar dapatkan Tuhan. Itu jadi sesuatu yang butuh waktu yang panjang lagi. Padahal kayak aku izinnya cuma 3 hari, tapi mungkin perlu waktu sampai seminggu 2 minggu untuk aku benar-benar kayak bisa intim lagi dengan Tuhan gitu. Jadi itu betul. betul, pasti ada konsekuensi yang bagi kita sepele, tapi Hmm, secara tanpa yang bisa kita lihat, hubungan kita dengan Tuhan itu semakin menjauh gitu ketika kita nggak taat dengan Dia. ya, benar banget sih Kak. Eh, Bahkan buat hubungan kita jadi nggak intim, jadi ada sekatan. Karena satu sisi ya Iya. memang kita udah nggak taat gitu kan. Ibarat kalau mama kita aja gitu ya. Kalau kita udah nggak taat sama dia, dia bakalan ngomel gitu kan. Akan ada suasana yang nggak mengenakan antara kita dan mama gitu kan. Kalau Iya. sama juga kayak roh yang di dalam kita. Ketika kita nggak taat, akan ada satu suasana gitu kan.
mau mau datang sama Tuhan kok ada gini gitu ya, kok ada kurang enaknya gitu kan. Kayak kalau mau baca firman ada sesuatu yang nggak enak di dalam akibat ketidaktaatan kita gitu ya. Puji Tuhan dapat banyak poin sih malam hari ini gitu kan. Jadi jangan tidak taat terhadap perasaan roh. Satu sisi kita perlu memperhidupkan roh ini dengan cara satu, lebih banyak bersekutu terhadap Tuhan, tanya Tuhan apapun itu gitu ya. Tuhan boleh nggak ini, Tuhan mau nggak ini gitu kan. Terus belajar berdoa gitu ya Kak. Satu sisi lagi jangan sampai nggak taat karena itu bisa merusak keintiman kita dengan Tuhan. Bayangin tadi Kak Sharon gitu kan, yang udah ya dia aja udah lama gitu kan, udah selang beberapa lama untuk ikut pelatihan tapi masih merasa ada sekatan sama Tuhan karena satu poin ketidaktaatan padahal menurut dia baik gitu kan. Ya semoga kita lebih banyak mengalami ya Kak, lebih banyak pelatihan lagi supaya lebih peka terhadap perasaan roh yang di dalam kita ini. Amin. Oke. Kak Sharon mau nambahin kesimpulan? Sudah sih, kayaknya aku ngerasa Cindy udah cukup menyimpulkan. Sudah komplit. Oke, kalau gitu malam ini kita sampai di sini ya teman-teman. Akan ditutup doa oleh Kak Sharon lagi. Oke. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena hari ini ada perasaan roh di dalam kami, membuat kami bisa lebih mengenal diri-Mu, kami juga bisa belajar untuk menaati perasaan yang di dalam. Tuhan, biarlah perasaan ini semakin peka, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, kami juga semakin intim dan mesra dengan Tuhan. Kami semakin tahu Tuhan mau apa di atas diri kami. Tuhan, Engkau juga kiranya bisa semakin memenuhi diri kami melalui roh yang sudah ada di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan, kami masa-masa muda kami ini, kami mau untuk bisa terus melatih roh yang di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Just for info gitu ya, siapa tahu Kak Sharon juga punya kenalan, ya boleh ajak nih join ke daftar Bible Course Kefas seri yang kedua. Nah, seri yang kedua ini kita akan lebih diajak untuk bertumbuh. Nah, termasuk bertumbuh dalam perasaan roh, mengenal lebih banyak, mengenal lebih dalam gitu kan. Gimana sih pertumbuhan kita ke arah rohani? Ada link pendaftarannya di dalam bio Kefas Indonesia ya teman-teman. Oke, terima kasih Kak. Thank you. Bye. Thank you. Terima kasih teman-teman yang Tuhan sudah menyaksikan. Dan berkati.